本宫时希望诸葛公主。不可能！们全都死了！回宗！我姐夫不在，可没人给你出。娘的女儿啊！抹掉了记忆，他现在不认得你。你走了这么多年，我谭云不为人。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Jumat nih guys, kita bakal disuguhkan dengan dua Donghua nih, Dewa Pakboy dan Lord Xiangfan. Seseru apakah Dewa Pakboy hari ini guys? Oke, di part 305 nih Tian Zhejun hari ini, kita semua bakal melihat akhirnya si Tan Yun dan yang lainnya kembali ke Istana Jiwa Ilahi dan para ketua sekte sudah menunggu akan hasilnya. Apakah ketua sekte musuh bakal murka? Hehe. Jikalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah dikejutkan. Ketika Tan Yun menyerbu ke kelompoknya Ruyan Chen, ternyata si To Pameng merupakan salah satu anak buahnya Tan Yun pas masih menjadi dewa. Dan dia berasal dari klan surgawi, salah satu klan dewa terkuat. Mantap. Tan Yun bisa tahu ketika dia menggunakan salah satu teknik dewa guys. Nah dari situ jugalah To Pameng bersedih. To Pameng memiliki nama asli sebagai To Pa Ying Ying. Dan sekarang bakal Tan Yun panggil sesuai dengan nama itu dan ikut dia pulang guys. Kembali mengawal Tan Yun seperti sedia kala. Tapi dia rubah dulu penampilannya supaya tidak ketahuan oleh Istana Jiwa Ilahi ataupun Sekte Peri Abadi. Dibantu oleh Kesin I, To Pa Ying Ying berubah menjadi orang yang berbeda dalam waktu singkat. Apa yang bakal terjadi setelah mereka bertemu dengan para ketua sekte nanti ya guys? So maka dari itu, kita masuk ke intro nih. 藏有极强的自愈能力，还有其他上万种种族，莹莹只是有天族的特殊体质。 Sementara itu di atas arena, para ketua sekte yaitu Zhigui dan Ruyan Wuji menertawakan ketua Tan Tai. Zhigui tidak sabar menunggu Yu Qin melihat kematiannya Tan Yun. Karena kalau sudah begitu, pasti si Yu Qin akan menyerah mengejar si Tan Yun. Begitulah yang dia pikirkan guys. Zhigui sempat meledek ketua Tan Tai untuk tidak perlu menunggu murid-muridnya lagi karena pasti pada nggak bakal kembali. Wah parah nih. Dia sudah percaya diri duluan kalau semua murid sekte Huangfu itu bakal mati guys. Ketua Tan Tai akan menunggu sampai portal ruang dan waktu tertutup, barulah dia pergi dari sini. Tetapi dia tidak sabar melihat reaksi Zhigui yang murka nanti. Tidak lama dari itu, akhirnya portal ruang dan waktu pun terbuka. Tetapi apa yang mereka lihat? Yang kembali hanyalah kelompoknya Tan Yun. Nah, Ruyan Wuji auto murka, manakah anakku? Tan Yun hanya bisa mengatakan, maaf sudah mengecewakan kalian untuk kedua kalinya. Hehe. Itu ditujukan untuk meledek Zhigui dan Ruyan Wuji guys. Ketua Tan Tai tertawa keras. Sungguh mantap katanya. Tidak lupa Tan Yun melempar Ruyan Chen ke depan. Ruyan Wuji panik langsung menghampiri anaknya dan bertanya, mana murid-murid lainnya? Tapi sayangnya semuanya sudah mati. Dan portal ruang dan waktu pun tertutup. Ini tidak mungkin. Zhigui tentu tidak percaya. Gimana caranya si Tan Yun menghabisi murid-murid mereka? Secara kan dia mengirimkan banyak sekali binatang spiritual kuat ke dalam guys. Saking tidak terimanya Zhigui sampai batuk-batuk darah dan terjatuh lemas. Nah lo. Ruyan Chen mengaku mereka semua dihabisi karena Tan Yun yang menggunakan formasi penjebak tingkat tinggi. Mereka semua jatuh ke dalam formasi itu dan mati. Bagus nih, dia nggak ngatain jujur guys. Tidak mengakui kalau Tan Yun membawa si kera iblis. Zhigui keadaannya semakin parah, dia pengen mengadakan rapat bersama dengan Ruyan Wuji.
Karena sudah begini, Tan Yun dan ketua Han Tai pun pamit pergi dari sana. 回宗， Udah menang nih ceritanya nih guys. Ternyata Zhigui ingin segera berangkat ke dinasti Nankong bersama si Ruya Wuji secepatnya. Apa? Dia sudah tidak sabar menghabisi sekte Huangfu dan mempercepat pernikahan Yu Qin bersama Ruyan Chen guys. Waduh, makin jahat aja dia nih. Sementara itu, Tan Yun bersama Su Ping melaporkan kecurangan kedua sekte musuh yang mengirimkan binatang spiritual untuk ikut ke dalam dunia rahasia. Sungguh kecurangan tercela nih. 一宗一公 Nasib untung Tan Yun masih bisa menghadapinya. Tan Yun menyarankan agar sekte Huangfu untuk tidak perlu mengikuti uji coba lagi ke depannya guys, karena dia tahu pasti banyak lagi kecurangan yang bakal mereka lakukan nanti. Apalagi hari pertempuran ketiga sekte kuno sudah semakin dekat. Tetapi ketua Han Tai penasaran siapakah wanita yang Tan Yun bawa pulang dari dunia rahasia. Tan Yun secara jujur menjawab kalau dia adalah To Pameng dari Istana Jiwa Ilahi. Tapi sebenarnya dia adalah To Pa Ying, adik sepupu jauhnya. Dan saat ujian kemarin, To Pa Ying sudah menghabisi semua murid sekte peri abadi. Jadi pasti bakal sangat berguna untuk mereka di masa depan. Ini jago sekali si Tan Yun bohongnya guys ya. Setelah semua sudah disampaikan, Tan Yun dan Su Ping pun pamit pergi dari sana. 多谢宗主。你们退下吧。 Sementara itu, para wanita Tan Yun yang sedang asik beli makanan di pasar. Di sini Jiang bingung, kenapa si Xian yang merupakan seorang pria tetapi mengikuti mereka para wanita bermain ke kota. Ingat ya guys ya, mereka masih tidak tahu kalau Xian menyamar jadi pria. Hehe. 姐夫带我们回家，遭到仇人袭击。 Xian bahkan mengaku, kalau aku jadi wanita, mungkin aku lebih cantik darimu, Jian. Ini para wanita Tan Yun semakin dekat aja ya. Kalau dinikahin semuanya juga sepertinya aman-aman aja nih. Gak bakal ada yang berantem. Tetapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncullah Yu Qin membawa harimau putih raksasa. Tentu melihat sosoknya Yu Qin, para wanita Tan Yun auto panik segera mencegat dirinya. Sementara Xian pergi melaporkan kepada Tan Yun. Xiao dan Jiang langsung bersiap di atas atap. Mereka melancarkan serangan supaya Yu Qin tidak maju lebih jauh. Yu Qin mengaku kedatangannya ke sini tidak mencari masalah karena dia memiliki janji bersama dengan Tan Yun. Xiao memperingatkan pada waktu ujian terakhir, Yu Qin ingin menghabisinya. Jadi kedatangannya ke sini itu cuma cari mati. Jian yang tidak terima pun langsung menyerang sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Sementara itu, Tan Yun yang sudah mendapatkan kabar kedatangan Yu Qin, dia pun segera berangkat. Kita beralih lagi kepada Yu Qin yang walaupun dikeroyok oleh dua orang, tetapi masih tetap dia lebih unggul. 我姐夫不在，可没人给你。 Mengi mencoba menghentikan mereka, mengingat si Yu Qin memiliki status yang cukup tinggi di Istana Jiwa Ilahi, jadi jangan asal dilukai. Yu Qin juga pastikan kalau mereka masih bersikeras maju, maka dia nggak bakal segan-segan menghabisinya. Tapi Jiang nggak peduli guys, dan tetap ingin menyerang. Untungnya Tan Yun datang tepat waktu, langsung hentikan Jiang. Yu Qin bisa datang ke sini ketika Zhigui gurunya pergi dari Istana Jiwa Ilahi. Dia mendapatkan kesempatan untuk keluar dari istananya. Tan Yun pun berusaha menjelaskan kepada Su Ping kalau Yu Qin adalah temannya sedari lama. Jadi dia sudah memiliki janji untuk bertemu dengannya dan sekaligus pulang kampung. 我不在仙宫，我就趁机溜出来了。你做事向来都有你的原因。 Singkat cerita, Tan Yun membawa para wanitanya ikut pulang kampung bersama dia guys. Wow, mereka semua ikut pulang kampung bersama ke desanya. Senang sekali, makanan di sana enak-enak.
harus sering-sering ke sini, kata Tian. Tetapi Yuqin yang melihat kota di sana, dia merasakan perasaannya aneh. Seakan-akan dia tuh pernah datang ke sini, guys. Oh jelas dong, hanya saja Anda itu lupa ingatan. Hehe. Hanya menyarankan untuk bertemu kepada orang tuanya dulu, baru mungkin itu bisa menjawab rasa penasaran di kepala mereka. 总有种熟悉又陌生的感觉。本宫 只是希望诸葛公 Singkat 主 cerita, akhirnya Tan Yun bertemu dengan kedua orang tuanya. Si ayah dan sang ibu begitu kangen. Tan Yun juga auto berlutut. Sang ibu sempat bingung, ini kenapa Tan Yun membawa banyak sekali wanita ya? Hehe. Ya jelas dong, nanti mau dinikahi sama dia, 娘的 mantap. 女儿啊！ Apalagi semuanya cantik-cantik pula kan, kata ibunya. Karena di sini sudah aman, maka Yuqin diperbolehkan untuk membuka topinya dan keluar. Kedua orang tuanya Tan Yun auto terkejut bukan main. Kau kan Yuqin? Sang ibu auto bersedih karena kita ingat Yuqin itu pernah menjadi anak angkatnya. Apalagi dia mengatakan, kenapa kau tidak memanggilku sebagai ibumu? Melihat reaksi ibunya Tan Yun yang sedemikian rupa tentu membuat Tan Yun bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Si ibu terus menangis mengira tidak bakal bertemu Yuqin lagi. Dia bahkan kaget ketika melihat rambutnya Yuqin yang jadi putih. Tan Yun menceritakan kalau Yuqin sudah lupa ingatan. 娘的女儿啊！ Nah, si Yuqin kan anak dari Ratu Dinasti Nankong. Lantas kenapa ibunya Tan Yun memanggil Yuqin sebagai anaknya coba? Karena udah seperti ini, ibunya akan menceritakan semuanya guys. Tapi si ibu pastikan, apapun yang dia ceritakan hari ini, nggak boleh ada satupun orang yang menyebarkannya keluar. Jikalau sampai berani, maka akan dieksekusi. 人不得对外说，违令者乱棍。 Singkat cerita, sang ibu membawa Yuqin ke tempat tinggalnya dulu dan bercerita banyak. Dimulai dari Tan Yun yang masih kecil, mereka berdua itu bertumbuh bersama guys. Sampai saatnya mereka berdua mau menikah, tetapi muncullah seorang tetua dari dinasti Nankong yang bernama Tuan Changtian, menggagalkan pernikahan mereka berdua. Nah, dari situlah Tan Yun dan Yuqin mengetahui fakta pahitnya guys. Wah. Akhirnya terungkap juga ya guys setelah 300 episode lebih. Haha. Dari situlah Yuqin bertekad ingin menemani Tan Yun menghabisi Tuan Changtian. 他配不上你。知道那个 欲拜天地， Nah, ini dia. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bakal langsung menyerang menghabisi Tuan Changtian? Sepertinya tidak sih. So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 306 Ni Tian Zhetun. Nah, jadi guys, semua orang bakal dikumpulkan di lapangan. Ketua Tan Tai akan mengumumkan kalau Su Ping bakal menjadi ketua divisi berjasa di Gerbang Suci. Sementara itu, Ketua Long diserang oleh orang lain. Dia sampai ditendang sedemikian rupa. Untungnya ada si Tan Yun di sana guys, yang langsung bertindak. Nah, tetapi si Topa Yingying melaporkan dia melihat salah satu pedang milik seorang wanita yang merupakan pedang 6 kaisar langit dari ke-6 kaisar abadi surgawi. Wow, siapakah yang memegang pedang itu guys? Apa jangan-jangan pedangnya Yuqin pula? Apakah berhubungan dengan Dewa Huntun Supreme? Kita bakal tunggu lagi di part selanjutnya guys ya. Part 306 Ni Tian Zhetun di hari Senin lagi. So, update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.